Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Prilaudina dengan NPM C0C02108 akan menjawab soal siklus perusahaan jasa. Untuk soalnya di sini sudah ditentukan. Soalnya ada di bulan Oktober. Di sini juga ada daftar akun-akun dari perusahaan dan diminta ada 8 soal yang akan dijawab. Oke, di sini kita baca langkah pertama itu kita baca dulu dengan teliti soalnya untuk dapat menjawab dengan benar. Di sini ada soal tugas siklus perusahaan jasa. Marion Jola telah membuka perusahaan yang bergerak dalam jasa akuntansi dengan nama Jola Jole Consulting Co. yang mulai beroperasi tanggal 1 September 2020 yang menyusun laporan keuangannya setiap bulan. Asumsikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan Jola Jole Consulting Co. ini menggunakan aplikasi akuntansi. Berikut disajikan neraca saldo setelah penutupan per tanggal 30 September 2021. Ini ada neraca saldo, yaitu Jola Consulting Co. post closing trial balance per 30 September 2021. Ini merupakan neraca saldo setelah penutupan per tanggal 30 September 2021 untuk saldo awal bulan selanjutnya, yaitu bulan Oktober 2021. Selanjutnya berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2021 dari Jola Jole Consulting Co. Kita ke jurnal umum. Langkah pertama yaitu jurnal umum. Jola Jole Consulting Co. Jurnal umum per 31 Oktober 2021. Di sini saya sudah membuat kolomnya. Kenapa per tanggal 31? Karena di bulan Oktober tanggal akhirnya adalah 31. Jadi kita sesuaikan aja dengan bulan yang kita buat dan sesuaikan saja dengan tanggal yang terakhir di bulan tersebut. Kita masuk ke tanggal 1, yaitu membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar $1.500. Kita ke jurnal umum per tanggal 1. Di sini untuk debitnya adalah salaries and wage payable dan kreditnya adalah cash sebesar $1.500. Kenapa cash? Kenapa di sini salaries wage payable itu adalah bayar gaji ya, bayar gaji dan kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji, yaitu cash pada kredit. Lanjut ke tanggal 2, itu ada membayar premi asuransi kebakaran sebesar $2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung dari 1 Oktober 2021. Jadi kita catat dulu tanggal 2, di sini kita catat dengan debitnya adalah prepaid insurance dan kreditnya pada kas karena kita membayar, jadi kita keluarkan uang sebesar $2.400. Lanjut lagi, tetap di tanggal 2 itu ada membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar $1.000. Jadi kita catat di tanggal 2 itu transaksinya pada debit itu ada account payable dan di kreditnya ada kas sebesar $1.000.
Lanjut ke tanggal 3, membeli berbagai macam peralatan kantor senilai $3.600 dengan menandatangani wesel dengan nominal $3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supplies di debit sebesar $3.600 dan account payable di kredit sebesar $3.600. Kita ke jurnal umum. Untuk pencatatannya di sini ada tanggal 3 dan akun di sini ada akunnya, akun supplies dan akun payable sebesar $3.600. Kita catat dulu kesalahannya. Saya beri tanda warna merah muda ini atau pink untuk membedakan ada kesalahan dalam mencatat. Untuk di selanjutnya itu ada staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 3 Oktober 2021 tersebut. Jadi kita tidak mencatat di jurnal umum karena kita nanti akan membuat di jurnal koreksi. Kita lanjut di tanggal 4 itu ada menerima uang dari klien sebesar $1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Jadi kita tulis atau kita catat di jurnal umum di tanggal 4 itu akun debitnya ada cash karena kita membayar uang menerima uang dari klien. Jadi kita debitnya bertambah, debit cashnya bertambah. Jadi bertambah sebesar $1.600 dan di kreditnya ada winner need service revenue. Lanjut ke tanggal 5, menerima uang $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang sudah diberikan, yang tagihannya sudah dikirim tanggal 30 September 2021. Berarti kita catat di tanggal 5 itu ada akun debitnya ada cash dan di akun kreditnya ada akun payable sebesar $2.500. Lanjut di tanggal 6 mengirim tagihan kepada klien senilai $2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayar oleh klien minggu depan. Jadi kita catatnya itu ada akun di tanggal 6 itu ada di debitnya yaitu account payable, account receivable, piutang, dan di kredit itu ada service revenue sebesar $2.000. Lanjut di tanggal 10 ada soal di tanggal 10 yaitu buat transaksi oleh Anda sendiri tidak boleh sama dengan yang lain yang melibatkan satu akun kelompok aset dan satu akun lagi kelompok liabilitas. Di sini saya akan membuat akunnya. Untuk di akun debitnya itu equipment, di akun aset equipment, dan di akun kreditnya saya catat yaitu akun payable. Nah, di sini sebesar $8.000.
Lanjut di tanggal selanjutnya ada di tanggal 12 telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai $2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar $1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu lagi. Jadi kita catat di tanggal 12 ini ada 3 transaksi, yaitu ada cash di debit sebesar 1.500 dan account receivable atau piutang itu sebesar $1.000 dan ada di service revenue di kredit sebesar $2.500. Lanjut di tanggal 13 menerima uang sebesar $2.000 dari klien untuk pembayaran atas yang sudah diberikan dan dikirim tagihannya tanggal 6 Oktober 2021. Nah, tanggal 6 kemarin ada akan dibayar oleh klien minggu depan. Nah, di tanggal 16 ini dia membayar tagihannya. Di tanggal 13 untuk apanya. Nah, di cash ada 2.000 di debit dan account receivable pada kredit sebesar $2.000. Lanjut di transaksi tanggal 14 itu ada membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar 1.800. Nah, kita catat di tanggal 14 ini kita membayar, berarti transaksinya akunnya adalah service and wage expense sebesar $1.800 di debit dan cash di kredit sebesar $1.800. Nah, selanjutnya ada di tanggal 16 buat transaksi oleh Anda sendiri tidak boleh sama dengan yang lain yang melibatkan 2 akun pada kelompok aset. Nah, sama-sama di aset di tanggal 16. Di sini saya menggunakan memakai akun. Nah, supplies sebesar 2.000 di kredit, di debit dan cash sebesar 2.000 di kredit, sama-sama di aset. Nah, ini membeli supplies dan membayarnya menggunakan cash. Lanjut di tanggal 17, dua transaksi oleh Anda sendiri tidak boleh sama dengan yang lain yang melibatkan satu akun pada kelompok aset dan satu akun lagi kelompok revenue. Nah, di tanggal 17 ini transaksinya atau akunnya saya menggunakan cash. Nah, kita mendapat uang nih di tanggal 17 sebesar 3.500 dan service revenue di kredit sebesar 3.500. Kenapa saya menggunakan warna biru? Karena kita untuk membedakan transaksi kita sendiri. Di catatan sudah tertera ya warnanya dan keterangannya. Nah, lanjut lagi di tanggal 20 itu ada menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal cash di 25.000 dan service revenue di kredit sebesar 25.000. Nah, di sini kita catat cashnya ini tanggal 20, cashnya dan service revenue sebesar 25.000. Lanjut di tanggal 21, staf akuntansi menilai telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 20 Oktober 2021 tersebut. Nah, di sini kita tidak mencatat kesalahan
yang benar ya, untuk yang benarnya nggak dicatat di jurnal umum, nanti kita catat di jurnal koreksi. Nah, lanjut di tanggal 24 membeli perlengkapan senilai $2.000 baru dibayar 500, sisanya akan dibayar awal bulan depan. Jadi transaksinya ini di tanggal 24, transaksinya atau akunnya yaitu supplies di debitnya sebesar 2.000 dan cash di kredit sebesar 500. Ternyata ada 3 transaksi ya di sini. Transaksinya itu ada account payable di kredit sebesar 1.500. Jadi totalnya 2.000. Nah, tanggal selanjutnya ada di tanggal 26 menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan tanggal 12 Oktober 2021. Kita catat di tanggal 26 itu ada cash, karena cashnya bertambah, jadi kita buat di debit sebesar 1.000 dan akun receivablenya di kredit sebesar 1.000. Lanjut di tanggal 30 membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2021 sebesar $700. Nah, di sini di tanggal 30 kita membayar air, listrik itu adalah utilities expense. Masuk di utilities air, telepon, listrik sebesar $700 dan cash berkurang sebesar cashnya bertambah di kredit sebesar $700. Lanjut ke transaksi selanjutnya, ada membayar dividen tunai sebesar 800 kepada pemegang saham. Berarti dividen pada kas. Transaksinya seperti ini di tanggal 31. Nah, dividennya itu bertambah ya sebesar 800, jadi di debit dan cashnya bertambah di kredit sebesar $800. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya menjadi $83.900 balance ya di jurnal ini. Kita lanjut ke jurnal koreksi. Nah, ya, di sini ada 3 tabel ya. Di sini yang pertama itu untuk entry yang salah, yang kedua itu entry yang benar, dan yang ketiga entry koreksi. Nah, yang pertama itu ada entry yang salah. Nah, di sini yang salah tadi adalah staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supplies di debit sebesar 3.600 dan akun payable di kredit sebesar 3.600. Nah, kita catat yang salahnya supplies dan akun payable sebesar 3.600. Nah, yang kedua itu untuk entry yang benar. Nah, seharusnya yang benar itu adalah peralatan itu equipment dan menandatangani vessel itu notes payable. Nah, kita buat di sini equipment-nya di debit dan notes payable-nya di kredit. Nah, di sini adalah jurnal koreksi. Nah, di sini kita buat untuk entry koreksi ini, untuk yang entry yang benar ini diturunkan saja, tetapi yang salah itu harus dihapuskan dengan cara dibalikkan debit ke kredit, kredit ke debit seperti ini. Untuk equipment-nya turun karena benar di debit sebesar 3.600,
Untuk account payable-nya seharusnya di kredit sebesar 3.600 dibalikkan menjadi debit sebesar 3.600. Supplies-nya yang seharusnya di debit sebesar 3.600 untuk dihapuskan menjadi kredit sebesar 3.600. Untuk dinas payable-nya turun saja karena benar 3.600 di kredit. Untuk pembuktian misalnya ada supplies yang awalnya di debit sebesar 3.600 untuk dihapuskan, maka dibalikan ke kredit sebesar 3.600 dan hasilnya 0. Untuk notes payable, akun payable juga begitu, yang awalnya di kredit sebesar 3.600 dihapuskan ke debit sebesar 3.600 dan hasilnya 0. Untuk equipment itu dicatat sebagai debit sebesar 3.600 dan notanya 3.600, dan yang kredit atau not payable itu di kredit sebesar 3.600 dan di datanya juga 3.600. Nah, di tanggal berapa tadi jurnal koleksi itu di tanggal pencatatan itu di tanggal 20. Nah, di tanggal 20 menerima uang sebesar 2.000 salah mencatat. Kita buat warna merah aja dan kita mau dengan warna hijau. Jadi ini yang salahnya, dan yang salah itu ada staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal cash di debit sebesar 25.000 dan service revenue 25.000. Kita catat di sini, dan ini adalah entry yang benar. Itu seharusnya menerima uang sebesar, berarti cash dan jasa konsultasi. Nah, catat di sini cash pada service revenue sebesar 2.500, bukan 25.000 dan bukan 25.000. Ini salah pencatatan di untuk koreksinya. Ini kenapa 22.500? Karena yang staff salah pencatatan sebesar 25.000, yang harusnya cuma 2.500. Jadi 25.000 dikurang 2.500 adalah sebesar 22.500. Ini pembuktiannya. Awalnya 25.000 salah pencatatan dan dikurang 2.500, hasilnya 22.500 untuk dikredit. Dan sama di kredit sebesar 25.000 dan dikurang sebesar 2.500, hasilnya 22.500. Oke, lanjut ke buku besar ya.
Nah, saat ini kita lihat dari neraca saldo yang 30 September ini dalam jurnal umum. Yang pertama pas. Ada akun dasar tables. Terus ada surprise. Klik menu. Accumulate depreciation. Account payable. Salaries and rates. Payable. Share capital ordinary. Retained earnings. Masukkan catatan 30 September itu sebesar 15 terbangan kemudian komisi payable yang pada debit komisi surprise sebesar 30 September. Terus sebesar 3.300. Kemudian ada equipment 7.200 pada debit equipment. Kemudian ada accumulate depreciation 100 dolar pada kredit. Kemudian ada account payable 2.400 di kredit. Account payable kredit. Lanjut ada salaries and rates payable 1.500 pada kredit. Kemudian lanjut
share capital ordinary 22.000 pada kredit. Terakhir ada retained earnings 6.000 pada kredit. Oke, lanjut ke jurnal umum. Pertama ada salaries and rates payable, ada kas, salaries and kas. Lanjut ke tanggal 2 itu ada prepaid insurance, ada cash prepaid insurance, ada cash. Lanjut tanggal 2 account payable pada cash, account payable pada cash, account payable pada cash, account payable di debit, cashnya di credit. Tanggal 2. Di tanggal 3 ada supplies pada account payable, supplies pada account payable, suppliesnya di debit, account payable-nya di credit. Lanjut tanggal 4 cash pada unit service revenue, cash pada cashnya di debit, unitnya di credit. Lanjut ke tanggal 5 cash pada account receivable, cash pada account receivable, accountnya di debit dan receivable-nya di credit sebesar 2.500. Lanjut ke jurnal umum tanggal 6 account receivable pada service revenue, account receivables di debit sebesar 2.000 dan service revenue di kredit sebesar 2.000. Lanjut ke tanggal 10 equipment pada akun payable, equipment di debit sebesar 3.600 dan pada akun payable di kredit sebesar 3.600. Akun payable Lanjut ke tanggal 12 cash pada account receivable pada service revenue, cash di
debit, sendiri debit 1.500, payable account receivable-nya di debit juga sebesar 1.000, dan service revenue-nya kredit sebesar 2.500. Lanjut di tanggal 13, cash pada account receivable. Cash pada account receivable. Cash debit tanggal 2.000 dan account receivable di kredit sebesar 2.000. Lanjut di tanggal 14 dari NWIX pada cash. Service NWIX pada cash. Terus pada cash. Terus lanjut ke tanggal 16. Surprise pada cash. Surprise-nya di debit sebesar 2.000 dan cash-nya di kredit sebesar 2.000. Tanggal 17, cash pada service revenue. Cash pada service revenue kredit sebesar 3.500 dan service revenue-nya di kredit sebesar 3.500. Lanjut ke tanggal 20, cash pada service revenue. Cash pada service revenue, cashnya di debit, service revenue-nya di kredit sebesar 20. Lanjut ke tanggal 24, surprise pada cash pada payable surprise-nya di debit, surprise-nya di debit sebesar 2.000, cash-nya surprise, terus cash di kredit, cash di kredit cash-nya di kredit sebesar 500 dan account payable payable-nya sebesar 1.500 payable. Di sini tadi ada di case-nya ada di tanggal 21 itu karena tadi ada staf akuntansi mengirim telah melakukan kesalahan dan membuat jurnal koreksi untuk mengulangi catatan tanggal 20 Oktober 2021 tersebut. Nah, itu di jurnal koreksi. Nah, di jurnal koreksi ini di tanggal 21.
22.500. Jadi juga dibuka besar juga 22.500 di tanggal 21. Lanjut di tanggal 26 cash pada account receivable. Cash di debit sebesar 1.000 dan receivable-nya kredit sebesar 1.000. Lanjut di tanggal 20, di tanggal 30 ada utilities expense pada cash. Utilities expense menjadi debit 1.200 dan cashnya di kredit sebesar 700. Lanjut dividen pada cash. Dividen pada cash sudah semua. Jadi di sini di buku besar ini dijumlahkan dulu menjadi 52.100 dan yang kredit dijumlahkan menjadi 33.200. Nah, di sini 52.100 mencari yang paling besar. 52.100 ini dikurang dengan kredit 33.200, hasilnya menjadi 18.900. Nah, ini juga dari 8.000 menjadi 8.000 dikurang 5.500, hasilnya 2.500. Dan yang ini turunkan aja jadi 5.500. Untuk yang private insurance juga turunkan aja jadi 2.400. Private claim juga turunkan aja jadi 3.300. Equipment juga turunkan aja menjadi 18.800. Untuk equipment automation depreciation equipment juga turunkan aja jadi 100 di kredit. Lanjut di account payable ini semua ini 2.400 jadi 6.000 12 14 15 500 dikurang 1.000 14. Jadi 10.900 ini turunkan aja jadi 1.600 di kredit. Ini juga 1.500 di kredit 1.500 jadi dikurangkan jadi 0. Aja ini juga turunkan aja, dividen juga turunkan aja. Untuk servis rekening turunkan jadi 10.500 turunkan, dan sales and expense juga turunkan aja. Nah, hasil dari total yang udah kita totalin ini masuk ke neraca saldo. Lanjut ke neraca saldo.
Lanjut ke neraca saldo itu ada pertama tadi ada cash, kemudian jumlah di buku besarnya adalah 18.900, jadi di debitnya 18.900. Nah, lanjut ke buku besar yang kedua, account receivable itu 2.500 di debit. Terus lanjut ke supplies 5.500 di debit. Supplies 5.500 di debit. Lanjut ada prepaid insurance sebesar 2.400. Terus lanjut ada prepaid train sebesar 3.300. Kemudian ada equipment sebesar 18.800 di debit. Lanjut ada accumulation debt equipment ada 100 di kredit. Account payable Oktober tadi koreksi tadi kita lupa naruhnya 3.600 bisa 3.600. Bisa saldo lanjut ke account payable. Pembayarannya 10.900 di kredit. 10.900 di kredit. Lanjut ada ini namanya service revenue sebesar 1.600. 1.600 di kredit. Lanjut lagi di salaries wage payable sebesar 0 di kredit. Lanjut ada capital ordinary sebesar 22.000 di kredit, $22.000 di kredit. Lanjut ada di retained earnings di kredit sebesar 6.000. Lanjut ada dividen sebesar 800 di debit. Kemudian ada service revenue total 10.500 di kredit. Lanjut ada utilities expense sebesar 700 di debit. Terus terakhir ada salaries
Wage expense sebesar 1.800 di debit. Ketika sudah ini kita jumlahkan semuanya. Jadi 54.700 di debit dan 54.700 di kredit. Balance ya di neraca saldo. Oke. Selanjutnya di jurnal penyesuaian dan yang lainnya itu lanjut di part 2.